Oke, gue mau kasih saran doang sama kalian. Sekarang kita kan bakal ke desa terpencil. Nah, gue harap kalian harus bisa jaga saling satu sama lain ya. Jadi jangan ada yang rusuh ataupun semacamnya. Karena di sana benar-benar terpencil. Gue cuma kasihan aja sama kalian. Nanti kalian malah jadi malu gitu sama warga di sana. Karena warga di sana tuh tentram banget. Pokoknya sekali lagi gue ingetin sama kalian, jaga attitude kalian. Oke? Sayang, apa nanti kita di sana bakal disediain tempat tinggal? Karena kan itu desanya benar-benar jauh banget. Kita berangkat pagi, nanti bisa nyampe sore di sana. Aku tuh takutnya nggak ada tempat tinggal gitu. Nanti kita bakal tinggal di mana kalau misalkan nggak ada? Ya, satu rumah lah gitu yang kosong buat kita semua. Udah, kamu tenang aja sayang. Di sana ada kok tempat tinggal. Ya walaupun gak seluas tempat kita, tapi kita harus tetap bersyukur. Karena kalau nggak ada tempat tinggal, kita mau tidur di mana? Masa iya kita tidur di luar? Gak mungkin juga kan? Pokoknya kalian gak usah khawatir. Di sana kita udah disediain tempat tinggal yang nyaman. Oke, sekarang kita berangkat aja. Oh, ya udahlah. Syukur kalau misalkan ada tempat tinggal ya berarti ya kita bisa tidur gitu, bisa buat istirahat. Oh ya Ar, lebih baik berangkat sekarang deh. Takutnya nanti kita nyampe sana malam. Kan perjalanan jauh banget. Iya Yura, benar kata lo. Lebih baik kita berangkat sekarang. Tapi berhubung mobilnya nggak ada yang gede, jadi ya kita bisa ya. Buat cowok-cowok itu sama gue, dan buat cewek-cewek itu sama ayah saya. Oke? Halo, ini siapa ya? Hei, ini siapa? Halo Arka, wah gimana kabar lo? Ternyata nomor lo belum ganti dari dulu. Ini gue Intan. Lo masih kenal gue kan Ar? Masa iya sih lo gak kenal sama gue? Lo tau sendiri kan, dari dulu gue itu ngekerasin lo. Dan gue baru dapat kabar kalau itu putus sama Viola. Bisa gak ketemu? Gue mau ketemu sama lo nih. Lo bisa gak? Hah? Apa? Intan? Sorry ya Tan, gue nggak bisa ketemu sama lo. Dan emang gue udah putus sama Viola. Tapi sekarang gue sama Ayesa. Gue mohon ya, lo jangan ganggu gue lagi. Gue udah sama Ayesa sekarang. Gue harap lo bisa ngerti sama apa yang gue omongin. Hah? Apa? Lo jadian sama Ayesa? Kok lo gitu sih? Kan lo tau sendiri, dari dulu gue itu nungguin lo. Kenapa sekarang lo malah sama Ayesa? Arka, lo tega sama gue. Pokoknya gue mau ketemu sama lo. Sorry Tan, gue nggak bisa. Lo nggak bisa maksa juga kan? Lo nggak tahu gimana gue sekarang di sini. Sorry, kalau untuk ketemu gue nggak bisa karena lagi ada urusan. Gue harap lo bisa ngerti. Udah, bye. Oke, ini mobilnya udah ada. Jadi buat cewek-cewek itu biar di mobil ini aja ya, yang ada di belakang gue. Nah, buat cowok-cowok itu biar di mobilnya Ayah saja. Oke, jadi kalian buat cewek-cewek di mobil harus akur-akur. Gak boleh ada yang berantem. Kalau di mobil itu bahaya. Yaudah, kita masuk sekarang ke mobil masing-masing. Sayang, tolong jujur sama aku. Siapa tadi yang telepon kamu? Kok kayaknya kamu agak sembunyi-sembunyi gitu sih dari aku. Telepon dari siapa? Ayo Sa, udahlah. Lo gak usah mikirin itu. Mungkin sekarang Arka lagi buru-buru. Jadi dia gak bisa jawab. Lebih baik sekarang kita berangkat aja yuk. Vio, lo gak boleh rusuh ya di dalam mobil. Awas aja kalau rusuh. Ini kita perjalanan jauh. Jangan sampai nanti kita celaka. Gue gak mau ya kalau lo sampai rusuh lagi. Apa sih? Ya tenang aja kali. Gue juga gak akan rusuh. Lagian gue juga ngerti kalau perjalanan itu jauh. Jadi lo gak usah ngatur-ngatur gue. Gue juga bakal tidur kok.
Lagian ini kan jadwal gue tidur siang. Jadi ya lo nggak usah kepedean kalau gue bakal rusuh. Ya udah cepetan berangkat, ngapain diam? Hah? Siapa ini? Kok kayak gini banget? Sepi, gak ada orang lagi. Lo nggak salah kan Ayasa? Kita ini gak nyasar kan? Gue harap enggak sih. Enggak kok, nggak salah. Emang ini tempatnya. Tadi kan juga Arka udah bilang, kalau tempat ini itu emang terpencil. Jadi wajar dong kalau sepi. Tinggal tunggu Arka aja sih. Ngapain ribet? Lo nggak usah ribet. Oke, kali ini gue nurut apa kata lo. Tapi kalau semisalnya salah, awas aja ya Ayasa. Gak ada ampun buat lo. Oh, ternyata kalian. Kalian sudah datang ya? Ya sudah, gak usah menunggu lama. Mending kalian sekarang masuk ya. Oh ya, sebelum itu, karena warga di sini itu belum pada datang. Mereka datang itu pasti larut malam. Jadi, kalian masih ada waktu untuk istirahat. Yuk, saya antar. Iya mbak, kita sudah datang. Oh ya mbak, emang mbak bisa ya nganterin kita ke tempat istirahat kita? Soalnya teman-teman saya udah pada capek. Ya tentu saya bisa dong, Dek. Masa sih tidak bisa? Saya kan sudah menyiapkan dari awal. Tempat itu untuk adik. Ya sudah, ayo ikut. Nah, di sini tempat untuk kalian. Ya, tapi maaf ya, kalau tempatnya tidak seluas di kota, ya maklum di kampung. Jadi, seadanya saja ya. Saya mohon banyak. Ya, sangat mohon kepada kalian. Tempatnya sangat sempit, tapi dijamin kok kalian pasti bakal nyaman istirahatnya. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Selamat istirahat. Oh, tenang aja mbak, itu nggak masalah kok bagi kami. Yang penting kami punya tempat tinggal di sini untuk sementara waktu sampai besok saja. Iya, sama-sama. Ya sudah, istirahat saja kalian. Arka, kok tempatnya kayak gini banget? Sempit banget tau. Ih, nanti aku nggak bakal nyaman tidur kalau kayak gini caranya. Arka, bisa kan? Kalau misalnya cari tempat lain aja. Ini benar-benar sempit. Aku nggak bisa tinggal di tempat yang kayak gini. Gak usah manja, Viola.
Dengar apa kata gue ya. Ini bukan saatnya pilih-pilih tempat atau manja-manja. Kalau semisalnya lo mau tempat yang luas dan lo mau tempat yang nyaman, tuh lebih baik lo tidur aja di luar. Di luar itu luas kan? Sana tidur di luar aja. Ayasa, lo masih mikirin yang tadi ya? Soal Arka teleponan. Ayasa, gue harap lo gak usah mikirin itu lagi. Lo kan tahu sendiri, Arka itu orang kayak gimana. Dia gak akan pernah macem-macem loh. Ayasa, please, lo jangan kayak gini dong. Gue khawatir tahu. Tenang aja. Gue cuma punya feeling gak enak aja sih hari ini. Gak tau kenapa. Yaudah, gue mau keluar. Kalau misalnya kalian berdua mau ikut, yaudah ayo. Ikut aja sama gue. Gue mau cari udara segar. Halo, Arka. Please, gue mohon sekali lagi sama lo. Gue pengen ketemu sama lo. Gue udah bela-belain datang ke Indonesia. Itu buat ketemu sama lo, Ar. Gue mohon. Gue pengen banget ketemu sama lo. Gue kangen sama lo, Ar. Intan, gue nggak peduli. Lo mau ke Indonesia, mau enggak, dan gue gak akan pernah nemuin lo. Gue di sini ngehargain perasaannya Ayesa. Jadi gue mau sama lo, Tan. Apa? Aku gak salah denger kan? Tadi, kamu sebut nama Intan. Sayang, aku mohon. Jawab jujur. Jadi yang selama tadi siang sampai sekarang, itu Intan yang kamu telepon. Oh, nggak gitu sayang. Itu tadi Intan yang nelpon aku duluan. Bukan aku kok yang duluan. Dia dia nelponin aku terus. Sayang, please, aku mohon. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak aneh-aneh kok. Iya, aku tahu. Tapi walaupun kamu gak nelpon dulu ke Intan, tapi Intan itu bakal selalu terus berusaha buat sama kamu, Ar. Dia dari dulu itu terobsesi terus sama kamu. Dari sama kamu sama Viola, terus sekarang, apalagi sama aku. Dari dulu kan Intan benci sama aku. Aku gak mau ya, kalau sampai ada kejadian apapun, dan kamu sampai nemuin Intan, aku gak mau, Ar. Iya, aku tahu kok. Tapi kalau nggak diangkat, risih. Tapi aku nggak aneh-aneh kok. Sayang, aku mohon ya, kamu percaya sama aku. Aku nggak aneh-aneh. Ya dari tadi jawaban kamu itu terus, gak aneh-aneh, gak aneh-aneh. Iya kamunya gak akan aneh-aneh. Tapi Intan yang bakal aneh-aneh. Apa kamu lupa? Dulu, Intan pernah buat aku koma. Bahkan itu lebih dari Viola kan dia celakainnya. Apa kamu inget itu? Kamu inget gak masalah itu? Sayang, kamu dengerin aku. Aku di sini sekarang udah jadi cowok kamu, dan aku bakal jagain kamu. Ya dulu kita sahabatan, jadi aku nggak peduli soal itu. Tapi sekarang aku bakal lebih peduli, karena aku sekarang itu cowokmu, bukan cowok siapa-siapa. Kamu pikirin lagi deh. Ucapan kamu yang itu. Pikir-pikir lagi ya sama kamu ya. Ucapan yang kamu bilang tadi. Pikirin lagi. Pikirin ulang. Kamu bilang, dulu kamu gak peduli sama aku. Tapi, nyatanya, kamu khawatir kok sama aku. Iya, aku tahu. Sekarang kamu lebih peduli sama aku dan lebih care sama aku. Oke, fine. Aku gak mau ngomong lu sepatah kata pun sama kamu. Iya, aku tahu. Dulu emang aku terlalu cuek sama kamu. Tapi itu semua karena aku nggak mau terlalu jatuh cinta sama kamu dulu. Tapi sekarang aku udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Jadi tolong ya,
Maafin aku, dan aku janji, aku nggak akan angkat telepon dia lagi. Bahkan, aku bakal blok nomor dia, kalau itu yang aku mau. Please, aku mohon, kamu jangan kayak gini ya. Aku nggak mau kalau kamu marah-marah. Aku nggak mau. Aku nggak mau kamu kayak gini. Bener-bener ya, omongan cowok itu gak dapat dipercaya atau nggak? Dulu kamu kan pacaran sama Viola. Berarti sebelum kamu pacaran sama Viola, kamu suka sama aku. Oke deh, sekarang ini. Aku gak mau debat, dan aku gak mau kamu ganggu aku dulu. Paham kan? Hmm, bentar. Kok jadi gue yang dibawa-bawa sih? Bukannya tadi dia lagi ngomongin Intan ya? Apa hubungannya sama gue? Gue malah dibawa-bawa. Ih, apa sih itu orang? Becras banget. Padahal tadinya gue mau nonton yang asik, yang lagi berantem. Malah bawa-bawa gue. Gak jelas banget sih. Ah, berisik lo cempreng. Ngapain lo ikut-ikut ngomong kayak gitu? Udah, gak usah ikut campur urusan orang. Mau dia bawa-bawa lo kek, mau siapa kek, gak peduli ya. Udah, gak usah rusuh, diem. Aku mau bukti, bukan cuma sekedar omongan dari mulut manismu. Ya, aku cuma pengen bukti. Ingat, aku pengen bukti. Sayang, please, aku mohon. Aku udah janji sama kamu, aku gak akan ngulangin itu semua lagi. Dan aku bakal blok kok nomornya Intan. Dan aku bakal buktiin semua omongan aku ke kamu. Aku gak cuma ngomong doang. Aku di sini udah bener-bener sayang sama kamu. Please, aku minta maaf karena aku tadi udah angkat telepon dari Intan. Awalnya aku emang gak tahu kalau dia telepon aku. Jadi makanya aku angkat telepon dari dia. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa memberi kebutuhan kalian banyak, tapi nanti kalau semisalnya kalian masih banyak yang kalian butuhkan, kalian bisa langsung hubungi kami dan kami pasti antarkan barang-barang kebutuhan kalian lagi. Sekali lagi, saya dan teman-teman saya akan izin pulang. Oh, tidak apa-apa. Semuanya sudah kami terima dengan baik. Dan bahkan kami sudah bersyukur ada yang mau membantu kami. Dari dulu tidak ada yang pernah membantu kami. Mungkin ini cukup untuk kami. Ya, 2 bulan ke depan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ya Bu, pokoknya Ibu gak usah sungkan ya. Kami akan selalu bantu Ibu, dimanapun itu. Jadi, sekali lagi, kami semua izin pamit ya Bu. Pak, kalau ada apa-apa, Ibu dan Bapak bisa hubungin kami kembali. Ya, lewat Batani. Walaupun pada awalnya kita hanya sebatas menyimpan perasaan masing-masing, namun pada akhirnya kita menjadi saling menyayangi. Hanya kamulah yang saat ini bisa membuat hatiku Yang sekali lagi, aku minta maaf ya.
Aku tahu kemarin aku salah, tapi di balik semua itu, aku juga nggak tahu kalau itu nomornya Intan. Makanya aku angkat. Tapi sekarang udah aku blokir kok nomornya. Kamu jangan marah-marah lagi ya. Kamu kan tahu kalau aku itu sayang sama kamu. Ya sayang, aku udah maafin kamu kok. Kemarin aku cuman kaget, terus aku emosi aja. Aku kira kamu kemarin yang telepon Intan, dan gak taunya Intan yang telepon kamu. Jadi yaudah deh, soal kemarin gak usah dibahas lagi. Aku juga udah ngerti, dan sekarang aku udah paham. Aku percaya sama kamu. Aku harus lebih percaya sama pasangan aku. Iya, intinya aku mau kasih banyak sama kamu ya sayang. Kemarin aku benar-benar nggak tahu kalau itu Intan. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau dibahas, nggak apa-apa. Aku nggak akan bahas itu lagi kok. Lagian, yang benar kata kamu, pasangan itu harus saling percaya. Oh ya, aku ada sesuatu nih buat kamu. Kamu tunggu sini dulu sayang ya. Aku mau ngambil dulu ke dalam. Pasti kamu suka deh hadiah dari aku. Tunggu sini ya. Gue khawatir deh. Aisyah sama Arka bakal baikan lagi nggak ya? Soalnya kemarin Aisyah semarah itu sama Arka. Gue takut kalau nanti semisalnya ada yang jahat lagi, apalagi nambah Intan sekarang. Rina, lo harus percaya sama sahabat lo sendiri. Gue yakin kok Arka sama Aisyah itu pasti baikan lagi. Ya, mereka kan udah tahu sifat masing-masing. Untuk Intan, oh, gue juga nggak tahu sih. Gue bingung. Aku bersyukur bisa mengenalmu. Kamu yang selalu ada untukku. Bahagia saat bersamamu. Menjadi pasanganmu lebih indah. Cinta yang sebelumnya selalu. Sayang, jaga baik-baik ya pemberian dari aku. Ini pita dari aku buat kamu. Ya jepitan rambut bentuk pita maksudnya aku. Kamu makin cantik aja kalau pakai ini. Dipakai terus ya sayang. Biar akunya makin seneng. Pokoknya pacar aku ini cantik banget. Ya sayang, aku bakal jaga baik-baik apa pemberian dari kamu. Apalagi pita ini kan spesial dari kamu. Jadi kamu gak usah khawatir ya sayang. Aku suka banget sama pitanya. Makasih ya sayang, udah mau beliin jepitan pita ini buat aku. Iya sayang, sama-sama. Makasih kembali ya. Nah, gini dong baikan. Jadinya kan kita semua tenang kalau ngeliat lo berdua baikan. Jadi adem gitu liatnya, nggak kayak kemarin. Tegang banget sumpah. Udah bucin kita udah baikan. Aku bersyukur bisa mengenalmu. Kamu yang selalu ada untukku. Bahagia saat bersamamu. Menjadi pasanganmu lebih indah. Cinta yang sebelumnya selalu gagal. Tapi kali ini justru begitu bahagia.
saat setiap hari menjalani waktu bersama. Kamu adalah anugerah terindah bagiku. Bersamamu jauh lebih bahagia.